Loh, nggak menyalahkan firman Tuhan, tapi begini kita menerjemahkan firman Tuhan itu dalam konteks di zaman ini nggak boleh semerta-merta juga, nggak boleh secara sembarang. Kita harus lihat konteks, kita lihat teksnya, kita lihat konteksnya, sehingga kita dapat memaknai secara proporsional begitu, tidak kayak abang. Bang, tolong abang tunjukkan di mana ada kitab konteks ataupun kitab tafsir ataupun kitab memaknainya, bang, agar pemaknaannya ini nggak berbeda-beda gitu, bang. Ini kan dikatakan 2000 tahun yang lalu, Bang. Nah, bagaimana perkataan ini bisa relevan di zaman sekarang? Kita harus melihat konteksnya di sana gitu loh. Iya, kalau abang Cocokkan dengan konteks zaman kita sekarang. ya kalau Kok harus abang begitu? kalau Karena ini kan abang peristiwa kata- yang lalu nih, 2000 tahun yang lalu, tapi masih relevan, masih berlaku dan relevan sampai zaman hari ini. berarti tidak berlaku zaman sekarang, bang ya? Berlaku, tapi sesuai konteks gitu loh. Ya, konteksnya kan gini, ketika mereka yang pergi ini yang sudah percaya meletakkan tangan pada orang sakit akan sembuh, bang. Sembuh, sudah banyak kesaksian. Ya, enggak, bang. Sembuh dari sakit. Coba pada faktanya, bang, abang pergi sebuah daerah, bang, berapa banyak rumah sakit dan ngapain orang di rumah sakit itu yang sakit-sakitan semua, bang? Ya, Kenapa enggak terus datang orang-orang ini meletakkan tangannya biar sembuh? ya kenapa? Ya kenapa? Tanya mereka, jangan tanya saya. Loh, Tanya mereka. itu kan kitab abang. Lah, ya kalau mereka nggak datang, ya kenapa? Ya nggak tahu. Ya mereka yang tahu kenapa mereka nggak datang sama orang-orang yang bisa menyembuhkan sakit itu. Makanya nggak ada Lah. sebuah kebenaran, bang. Bukan begitu. Ini Bang Thomas ini, Bang Thomas kaget 02. Nih kamu nih. Gimana sih? Tanya sama mereka, Bang. Jangan tanya saya kenapa mereka nggak datang kepada penginjil, kepada Oke lah, mereka Kepada nggak pendeta, datang kepada kepada Romo. kami yang umat Islam. tanya mereka, jangan tanya saya. Kok saya yang ditanya? Oke, apakah nggak ada orang-orang Kristen yang sakit di rumah sakit, bang? Ada banyak. Nah, jadi kenapa penginjil-penginjil ini nggak datang gitu menyembuhkan mereka? Datang juga mereka mendoakan orang-orang sakit, orang-orang Kristen secara Jadi khusus kenapa yang nggak sembuh, sedang Bang? berbaring di rumah sakit. Banyak yang sembuh seketika. Banyak, bahkan orang yang sakit kanker sudah sakit mana? didoakan sama pendeta, didoakan sama romo, sembuh. Lah, Nggak percaya aku, bang. nggak percaya ya udah nggak apa-apa. Nggak ada Iya. paksaan untuk Anda percaya. Di Medan itu rumah sakit Kristen Elizabeth, ya kan? Tahu, punya Katolik kan? Itu kan tiap Rumah sakit malam, terkenal. tiap hari, bang. Banyak sakit orang mahal. Kristen yang masuk rumah sakit di situ, bang. Benar, benar. Jadi kenapa nggak sembuh oleh tangan-tangan mereka yang percaya, bang? Tangan-tangan mereka yang percaya. Ah. Ada lihat nggak ada pendeta romo di Ada, sana? bang. Kalau Ada memang kan? sembuh kan. Terus kalau kamu memang sembuh, udah teliti belum? Udah melakukan riset belum? Bang, Berapa orang yang kalau sembuh memang- ketika didoakan pendeta atau romo? Berapa orang yang tidak sembuh? Harus bikin riset, jangan menduga-duga. Itu orang bodoh Aduh. namanya. Gitu loh. Gimana? Bang, Bikin riset dong kalau begitu. Bikin riset. Anda kan Sabar sudah dulu. tahu tempatnya. Sabar. Banyak orang sakit Kristen di sana. Dan banyak juga pendeta romo yang datang ke sana untuk mendoakan, menumpangkan tangan sabar dulu. supaya sembuh. Sabar dulu. Kamu punya data nggak? Sabar Kalau dulu. nggak punya data, Sabar. jangan berasumsi. Sabar dulu, Jangan berasumsi, Bang. kawan. Bang, pada faktanya, bang ya, ngapain dokter di situ, ngapain koas di situ, ngapain perawat di situ, bang? Yang nggak tahu yang mengobatin pasien Kerja lah. apa Gimana sih? mereka? Mereka kan lagi merawat orang Kristen yang sakit di rumah sakit Elizabeth, kan gitu, bang? Iya. Ah. Berarti gini Bang Thomas. Berarti yang mendirikan rumah sakit itu nggak percaya Yesus berarti. Lu kok nggak percaya? Kita percaya. Yang Konteks punya itu kan rumah yang pergi. Yang punya rumah sakit itu kan orang Kristen. Iya. Nah, katanya kalau cuman menumpangkan tangan yang percaya Yesus itu sembuh lah. Berarti yang punya rumah sakit itu nggak percaya dong sama Yesus. Makanya mendirikan rumah sakit. Ah. Kemana tuh, bang? Itu makanya gue bilang tadi. Jadi kita nggak boleh mewajantahkan
apa yang ditulis dalam kitab suci ini secara apa ya, secara letterlek dalam kehidupan kita saat ini gitu loh. Ini yang Ada teks, kacau nih. ada konteks. Jadi teksnya memang berkata demikian, teksnya seperti itu. Tapi Pernyataannya kontradiksi ya Bang Thomas. kita juga harus melihat konteks kan. Ada konteks zaman itu. Jadi itu kan sebenarnya merujuk pada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berada di dunia, masa pelayanannya sekitar 3,5 tahun, dia suka berkeliling ke seluruh tanah tanah Israel ya, dan menyembuhkan banyak orang sakit. Zaman itu tidak ada rumah sakit. Jadi Ada itu hanya tabib-tabib ya kan? Tapi tabib-tabib juga itu sangat terbatas sehingga banyak orang sakit yang tidak tertangani, yang tidak mendapat penanganan pengobatan. Sehingga Jadi ketika ayat ini Yesus salah, melintas ya? dari sana, banyak orang membawa Bang, dan Yesus menyembuhkan jadi mereka ayat dan ini sembuh. salah ya Bang. Nah, Ayat itu yang itu salah sebenarnya berarti. juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang pergi diutus tadi. Itulah bagi orang yang sudah percaya ini kan diberi tanda. Salah satu tanda mereka akan meletakkan tangan pada orang sakit. Orang sakit itu akan segera sembuh. Kan itu Nah. tanda-tanda orang yang percaya Iya, kan gitu. betul. Dan memang itu masih terjadi. Kenapa Firman Tuhan itu kan, kuasa Bentar Tuhan dulu. itu masih ada sampai hari ini. Bang, dengar dulu Bang, kenapa orang Kristen ini mendirikan rumah sakit? Dan kenapa orang Ya untuk Kristen mengobati orang berarti tidak percaya Untuk dengan mengobati firman orang Tuhan sakit. kan gitu Bang? Berarti dia nggak Itu percaya sama mereka firman Tuhan. mereka. Bukan nggak percaya Bang, tapi memang banyak permintaan orang sakit mau berobat. Ya, orang Kristen ya dirikan rumah sakit. Baik itu Berarti kan- golongan Katolik maupun Protestan mendirikan rumah sakit. Karena banyak Berarti kan permintaan untuk berobat tidak Bang. ada gunanya. Mereka kan hanya tidak melihat ada peluang. buktinya. Mereka hanya melihat peluang bahwa banyak Ayat orang ini, butuh berobat. Bang. Maka seorang yang cerdas otaknya, ya, seorang yang memakai hikmat dan bijaksananya akan mengambil peluang itu mendirikan rumah sakit untuk Ya. bisa menampung orang-orang sakit. Ya, berarti Nah, gini sehingga Bang. mereka bisa Itu diobati dan sembuh gitu loh. Itu bagi Apa yang orang- salah di sana? Aduh. Nggak salah. Ini bukan Gimana sih? penginjilan Bang, ini diskusi Bang ya. Mohon maaf nih. Ya, kata Abang bagi orang yang cerdas akan mendirikan rumah sakit, betul Bang. Karena kenapa? Mereka tidak percaya dengan firman Tuhannya. Bukan nggak percaya, bro. Iyalah. Kalau dia percaya, Bang, yakin, dia cukup yakin dan cukup percaya dengan orang-orang yang percaya tadi. Cukup dia menumpangkan diberikan- tangan ya Bang Thomas ya. Nah, diletakkan tangannya. Banyak orang yang mengalami kesembuhan ketika seorang pendeta atau romo menumpangkan tangan. Aduh, itu lagi. Tanya dulu. Artinya kan ada buktinya. Itu sudah terbukti. Itu dengan- cuma 1-2 Bang, 1-2 orang yang bukan diteliti. 1-2, banyak kasusnya. Banyak kasus-kasus banyak orang-orang juga, yang Bang. sakit mengalami kesembuhan secara tiba-tiba oleh karena ada pendeta atau romo yang Tapi doakan. kenapa tidak dengan keseluruhan Bang sesuai ayat? Nah itu tuh ada ikhlas itu bisa dikasih tahu tuh kesembuhan itu atas seizin Allah gitu loh. Berarti Artinya ada kedaulatan Berarti Allah izin di sana. Allah bukan Berarti bukan ayat izin ini memang Yesus. Allah di sana. Dengar dulu, Allah di sana bukan nama pribadi ya, bukan nggak ada kaitannya dengan berarti Tuhan dengan nge-play. Itu yang Allah ngomong yang- orang muslim, itu yang ngomong orang muslim. Bang, berarti Iya, Tuhan jadi saya terjemahkan nge-play. begini. Saya parafrasekan begini. Kesembuhan itu juga ya atas kedaulatan Allah. Kalau bahasa kami itu kedaulatan Allah. Ya. Terserah Tuhan mau menyatakan atau tidak kesembuhan
kepada orang yang sakit itu yang sudah ditumpangkan tangan. Kalau dia sembuh, puji Tuhan. Kalaupun tidak sembuh, ya bisa saja ada maksud lain di balik ketidaksembuhannya itu. Firman Tuhan yang salah. Tuhan kan? itu tetap berdaulat, Firman Tuhan ya. tetap berdaulat, gitu. Ya firman Tuhan yang salah, Bang. Kok firman Tuhan yang salah? Kan juga banyak buktinya, banyak bukti orang-orang sakit sembuh oleh karena tumpangan tangan pendeta atau romo. Oke, baik. Tuh baik. banyak tuh, tonton di Baik, solusi tuh, tonton di mana-mana itu banyak testimoni ya. Lanjut satu ayat lagi, Bang Yaidin. Mereka akan memegang ular dan meminum racun maut sekalipun mereka tidak akan celaka, Bang. Silahkan abang minum baygon setengah gelas saja, Bang. Minum baygon setengah gelas ini, Bang. Open camp, ku Itu jamin, Bang. itu kamu Celaka mencobai atau Tuhan. Itu kamu mencobai Tuhan. Lah, Ngerti nggak, Bro Thomas? Bro Thomas, itu kamu mencobai Tuhan. nih, tanda- Tuhan tidak bermaksud kamu mencobai dia. Bahkan orang Israel ketika Di dalam mana perjalanan mencobai? menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, mereka suka mencobai Tuhan dan Tuhan marah sama mereka karena dicobai. Itu artinya mencobai. Di mana mencobai? Macam meminta bukti. Di mana mencobai, Bang? Ya ngapain? Ya ngapain pula Enggak. kamu mau megang ular? Maksud tujuanmu memegang ular itu untuk apa? Maksud kamu meminum racun untuk apa coba? Maksud untuk meminta bukti kepada Tuhan gitu. Bukan Untuk tanda-tanda meminta bukti. ini. Ini kan tanda-tanda orang yang percaya nih. Iya. Mereka minum racun maut tidak akan celaka. Iya. Itu benar. Silakan dibuktikan sekarang, coba, Bang. Dibuktikan gimana? Ya, minumlah racun maut setengah gelas saja, Bang. Ya untuk apa? Untuk Mati apa? atau tidak? Saya kan tidak sedang pergi memberitakan Injil. Saya silakan sedang abang di kamar pergi. saya main TikTok. Coba abang pergi, Bang. Berarti saya keluar dari room ini dong. Aduh. Gimana sih? Iya, keluar dari room ini, diskusinya udah selesai berarti. Ya Gimana udah. sih? Bro Thomas ini kamu ini gimana sih? Bukan, Bang. Ini tidak ada yang mengatakan di situ bahwasanya orang-orang yang pergi tidak. Tanda-tanda orang yang percaya. Percaya kepada siapa? Yesus Tuhan. Ya kan ada perintah sebelumnya di situ, pergilah. Mereka yang pergi itu adalah mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka yang percaya kepada perintah itu harus ditaati. Nah, mereka ini yang akan melihat tanda-tanda itu. Ya, datangkanlah mereka-mereka itu kepada kami, biar ada pembuktian. Silakan minum racun maut sedikit, Bang. Nggak usah banyak, sedikit doang gitu, Bang. Ya ngapain? Kamu maksudnya dari motif kamu aja udah tahu motifnya motif jahat. Jadi ngapain nyuruh kita mengutus orang itu? Yang mengutuskan Tuhan Yesus, bukan saya juga gitu kan. Jadi bilanglah sama Tuhan Yesus. Minta sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mengirim orang-orang percayanya Kok minta sama pada dia? Anda. Begini, Bang. Untuk Anda cobai gitu. Tuhan kan Itu kamu hendak mencobai gitu loh. tidak Tuhan itu nggak perlu dicobai, Tuhan itu dipercaya, diyakini, diimani. Bang, Ya ini kan? kebenaran atau bukan, untuk Bang? dicobai. Bang, ini sebuah Kebenaran. Bukan. Kebenaran, baik. Di mana kebenarannya ketika ya kan mereka memegang ular dan meminum racun maut, mereka tidak akan celaka, Bang. Nanti Bang Thomas bisa buktikan sendiri kalau Bang Thomas Aku sudah nggak mau percaya, dead aku, Bang. Mati ya, aku, mati. sudah percaya Mati aku. dan mentaati perintah itu. Cobalah percaya dan mentaati perintah itu. Nggak Kamu akan bisa, lihat Bang. sendiri bukti nyatanya apakah itu benar atau tidak. Gak usah suruh saya, gak usah suruh orang. Ya, Abang kan Buktikan percaya. saja. Buktikan saja, gak usah suruh saya. Abang kan sudah percaya, sudah dibaptis, ya kan? Saya percaya. Apalah yang buktikan? Coba abang minum Saya racun nggak, sedikit. ya kalau Bang. saya nggak mau, buktikan kepada Anda. Berarti ayat Bible Saya itu mau buktikan kepada orang lain, salah. tapi bukan kepada Anda. Saya mau buktikan kepada orang lain, bukan kepada Anda. Berarti Tuhan ngeprank, Bang, ya. Bukan ngeprank,
Tapi Tuhan akan ya merendahkan orang yang tinggi hatinya, Iya. akan berarti Tuhan menghukum ini mereka ngeprank. yang mencobai dia. Ingat itu ya. Kang Chan. Kang Chan. Mana Kang Kang Chan? Chan itu udah nggak berani lagi sama saya. Saya hantam balik dia. Ya, Kang Chan, masa ada Tuhan yang ngeprank? itu katamu, itu omonganmu, bukan kitab suci yang ngomong ngeprank, bukan. Baik, kalau itu kata-kataku bang, silakan buktikan. Iya. Sekarang abang minum racun maut aja sedikit bang, nggak usah racun Saya maut. nggak mau. Ya Baik, kalau saya baik. nggak mau, saya nggak mau gimana sih? Berarti abang nggak Anda percaya. memaksa. Anda Berarti memaksa. abang nggak percaya ya? Atas dasar apa Anda memaksa? Ada hukumnya nggak? Berarti Ada abang nggak legalitasnya percaya. nggak? Ada Abang- perintah yang otoritatif nggak? Gitu kan? Abang tidak percaya dengan firman Tuhan kalau kayak gitu bang. Kamu sendiri yang mengatakannya. Saya sendiri percaya. Kalau abang percaya, silakan minum racun maut dulu bang. Saya nggak mau. Lu mau apa? Lu mau Berarti apa kalau abang- saya nggak mau? Abang tidak percaya dengan firman Tuhan. Bukan nggak percaya, tapi saya nggak mau membuktikannya di sama Anda. Coba, coba bang. Saya nggak mau. Lu mau apa? Mereka meminum racun maut, mereka tidak akan celaka bang. Silakan. Jangan berkutat di situ, Bro Thomas. Enggak, ini diluruskan dulu Ya bang. saya kan nggak mau. Saya kan nggak mau. Lu mau apa gitu loh? Berarti Tuhan ngeprank. Bukan ngeprank. Ya. Karena saya sudah tahu kamu itu sedang ingin mencobai Tuhan. Kamu akan dihukum loh kalau kamu mencobai Tuhan, kamu Saya dihukum loh. tidak mencobai Tuhan. Saya menguji firman Tuhan ini benar atau salah. Itu sama dengan mencobai. Oh, tidak. Ya udah kamu buktikan sendiri. Begini, jangan suruh orang, Bung. Kamu buktikan sendiri. Coba kamu percaya dulu sama Tuhan Yesus Nggak bisa. dan taati perintahnya. Maka ya kamu coba buktikan. Setelah kamu buktikan ternyata nggak terjadi. Mati, Ternyata Bang. nggak terjadi. Ya udah. Mati. Ya udah. Berarti aku nggak bisa percaya. Kenapa? Jangan langsung bilang mati. Satu alasan aku nggak bisa. Coba percaya. dulu, coba dulu. Sabar ya. Kamu belum mencoba udah Salah mengambil satu. kesimpulan. Salah Dalam mengambil satu kesimpulan aku yang nggak itu bisa apalagi pembuktian harus ada sabar, Bang. percobaan, harus ada eksperimennya, Sabar dulu. harus ada risetnya. Sabar. Gitu loh. Masya Allah. La ilaha illallah. Jadi gini bang. Salah satu aku yang nggak bisa percaya gara-gara ini. Karena bagi orang-orang yang sudah percaya diberi tanda. Tandanya apa? Mereka meminum racun maut, mereka tidak akan celaka. Sekarang kita minta bukti. Saya nggak mau kasih bukti di hadapan Anda, mau gimana? Berarti firman Tuhan ini diragukan. Kok diragukan? Kamu buktikan sendiri. Coba buktikan Ya. sendiri. Aku Kamu bukan- percaya dulu sama Tuhan Yesus. Aku bukan orang percaya, ngapain? Ya kalau nggak ya udah berarti ya udah. Memang nggak aku percaya itu. Maka bukti itu tidak akan ditunjukkan kepada Anda, ya. Nggak bakalan. Oke, bagi Nggak yang bakal. pergi, bagi yang sudah percaya, tolong buktikan sesama biar kami melihat gitu coba. Nggak, kamu mencobai Tuhan. Berarti ayat ini salah bang? Kamu hendak mencobai Tuhan begitu, nggak seperti Enggak, itu. ayat ini yang salah atau si penulis yang salah atau Tuhan yang ngeprank bang? Iya. Kamu juga bisa membuktikan itu. Enggak. Caranya gimana? Coba tanya. Caranya gimana bang? Apakah Gitu. ayat yang salah atau manusia yang salah menulis atau Tuhan yang ngeprank? Dirimu yang salah, Bro Thomas. Loh, Lu di yang mana salah. salahku? Lu. Bukan Aduh. firman itu yang salah. Coba di Lu mana yang salah. Kamu mencobai Tuhan. Ya. Tuhan ngeprank bang. Kalau kamu mau buktikan silahkan. Ya, Oke. terbuka. Pertama Terbuka bang untuk ya, Anda membuktikannya ya. bang, firman Tuhan yang salah atau manusia yang mencatat yang salah atau Tuhan ngeprank? Pilihannya 3 bang. Ya pilih aja, kamu aja pilih sendiri. Enggak,
Enggak, ini bagi orang-orang yang percaya, Bang. Firman yang ditulis di situ tidak sesuai dengan kerangka pikirmu itu. Bukan pikiran Tidak itu seperti doang. yang kamu pikirkan itu. Nah, semua pikiran manusia yang ada di muka bumi ini nggak sesuai, Bang. Makanya apakah firman Tuhan yang salah atau manusia yang mencatat yang salah atau Tuhan ngeprank? Ya pilih aja kamu sendiri. Itu kan Aku, itu kan hasil pikiranmu. Itu kan hasil pikiranmu, imajinasimu. Pilih. Ya pilih aja pikiranmu sendiri gitu loh. Karena aku Terserah tidak kamu. makanya aku tidak akan memilih kan gitu, Bang. Ya udah. Halo. Kalau nggak percaya nggak dipaksa untuk percaya, Bang Thomas. Abang percaya nggak? Saya percaya. Percaya, oke baik, Bang. Lagi. Ini apakah Halo. firman Tuhan yang salah atau manusia yang salah tulis atau Tuhan ngeprank? Ya menurut Halo. kamu apa? Menurut kamu apa? Halo, Ya Bang. itulah itu gitu loh. Menurut Kalau kamu menurut- kamu tinggal menurut- pilih aja. Tinggal Menurut pilih aja. ketiga, Bang. Ketiga-tiganya. Ya udah 33, ya udah Halo, tiga. Abang. Ya Suara udah. saya masuk, Abang Pak. aminkan ya. Bukan saya Halo. minta loh, itu kan omonganmu. Ya kan? Itu omonganmu, kamu pilih sendiri. Ya udah. Halo, Nggak ada abang-abangku. masalah. Bentar Bang Ye, gantian Bang Ye, bentar, gantian. Izin dulu ya, ajan. Waduh. Oh, siap. Kenapa Bang Ye? Udah pergi abangnya, nggak jadi lah. Bang Bisma, monitor, Kang Chan. Bang Bisma, Udah kabur semua nih. bukan Udah kabur kabur, pada sholat. Sholat dulu, Bang, lagi ajan. Sholat tepat, Bang. lah. Oh, silakan. Ini lagi ada satu lagi nih, Pak Kripto, baru nongol Pak Kripto, sehat-sehat Pak Kripto. Emang Bang Ye mau nanya apa Bang Ye? Tuhan ngeprank. Tadi apa yang dibahas? Aku habis sholat tadi. Nggak ada, ribut aja sih tadi. Kalau Bang Ye, kalau diskusi tenggelam mulu. Suara saya nggak masuk. Masuk, cuman kalau lagi diskusi tuh ngelihat datanya itu tenggelam mulu. Oh, nggak bisa dibuka TikToknya di belakang ini, di belakang layar. Tapi Belah suara layar, keluar. belah layar kan bisa. Oh, Tik. saya nggak tahu. Belah layar nih dari samping Nggak nih paham. ada. Dari Saya samping belum pernah HP. ini, belum pernah live. Nih dari samping HP Oh. tuh ada Google, ada FB, ada macam-macam tuh kalau mau lihat data. Klik di samping HP. Berarti Nanti lah saya sini cari-cari. udah berakhir ya. Saya keluar juga ya. Terima kasih Ya. untuk diskusi sore ini ya. Baper sama abang nih, tengok dari apa Mimi bicaranya dia naksir abang nih. Dia kan Bang Arya kan dia takut sama abang karena katanya kan tadi siang kan abang sudah sekak dia, makanya dia takut kemarin sama abang. kemarin siang. Kemarin siang Di room Kemarin siapa? siang Di itu room tentang siapa? penyalipan itu. AO Di room siapa? tentang penyaliban. Selamat malam. Nah kan dia ndak ingat. Di room siapa? Ya, selamat Ya, malam Bang selamat Davis. malam. Ya, Bang Davis, selamat malam. Mohon maaf ya. Oke, karena Ya, oke Bang kita cari Davis yang dari tenang mana, dulu, Bang? yang satu Jangan. Kenapa? biar Bang Davis enak. dari Oke, mana? silakan Bang Davis. Islam apa Kristen, Bang? Kristen. Oke, silakan, Bang. Silakan mau diskusi dengan siapa atau abang pilih atau gimana? Kita diskusi santai ya. Mumet juga bang
kalau dengan apa orang tuli-tuli, Bang. Mumet. Bang moderator, Lanjut. boleh saya sedikit bicara? Silakan Abangku. Oke. Coba kita lihat dalam tes Ibrani-nya Kejadian 1 ayat 3 ya. Tolong besarkan saya dong. Silakan. Kalau kita lihat dalam tulisan Ibrani-nya di sini dibaca Va'omel Elohim. Vehi hol, Vaihi hol. Di sini ada kata Va'omel yang diterjemahkan sebagai firman. Yang akal katanya atau soresnya bahasa dari kata amal. Oke. Bahasa dari kata amal kan. Coba kita lihat dalam kitab apa ya? Kitab Yohanes ya, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Di sini tertulis Bereshit hayah dafar. Di sini firman di sini disebut dafar, bukan amal, beda. Dafar. Beda jauh. Jikalau Kejadian 1 ayat 3 itu merujuk kepada Yesus, maka Ibrani-nya bukan Vaya Omel, tapi Vaya Diber. Semestinya kayak gitu dong. Iya. Malahan ya, penggunaan kata daba dan amal itu beda. Dafal atau dabal itu merujuk kepada para nabi. Kalau amal itu merujuk kepada janji atau perkataan sehari-hari. Jadi malahan Yohanes pasal 1 ayat 1 itu malah mengukuhkan pendapat bahwa, bukan pendapat sih, pandangan yang tepat bahwa Yesus itu hanya seorang nabi karena dia adalah seorang dafal atau dabar. Itu loh. Makanya masalah si Wetkil itu nggak mengerti bahasa Ibrani, makanya main cocok-cocok logi di situ. Coba Kiamat tadi apa kamu bilang dafar ya? Dafar dengan Di Kejadian berapa? Amar tadi itu nggak sama, Bang. Di Kejadian berapa 1 itu? nomor 3. Kejadian 1 nomor 3 ayat. dengan Yohanes 1 ayat 1. Ini dia. Di situ Perbandingannya. firman menggunakan kata apa? Fayo Omel, berkata dari kata Saya Omer. Itu leksikonnya dari apa? Dari kata apa? Oh, lesikonya dari Dari kata kata-katanya apa? Dari Iya. kata alef, me, dan res. Originalnya dari kata apa, Amar? Coba mengacu pada Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 1. Tunggu ya. Yohanes 1 pasal 1. Oh, ini dia. Nah, ini hukum apa ya? Soresnya katanya dari kata dalet, fet, Enggak, dan di res. situ firman menggunakan kata apa? Dafar. Dafar. Ya, beda. Ada masalah Pak Davis? Tunggu ya. Saya lagi Kata-katanya beda loh. Amal itu dari alef, meh, dan res. Dafal dari kata dalet, Ya, rema. fet, dan res. Rema dengan logos kan beda. Enggak sama. Ya, oke, sama logos Dan beda jauh. dafar dengan logos, oke, sama. Tapi logos dengan amar itu beda. Dafar dengan logos padanannya oke. Rema dengan amar padanannya oke. Tapi kalau satu logos, satu rema nggak cocok. Jadi begini ya. Jadi begini. Silakan Bang. Karena kamu mengangkat itu, kamu mengangkat tentang Kejadian 1 ayat 1 ayat 3, firman, rema, bicara tentang rema. Ayat 3 ya Bang. Ayat 3. Di situ memang menggunakan kata amar. Dan di sini menggunakan kata, Yohanes tadi menggunakan kata apa? Dafar. Ya kan? Dafar itu bicara rema. Ya, menurut Kiana. Betul? Itu perkataannya lebih. Iya. Sebentar Ya, Bang. Jadi dasarnya itu Ibrani 11 ayat 1 Bang sebenarnya. Oh. Duduk masalahnya itu Ibrani 11 ayat
ayat 4 kalau nggak salah tadi tuh. Ayat 3 atau ayat 4. Duduk masalahnya tuh. Nah, bicara tentang dafar dan rema, itu memang firman. Yesus itu adalah firman. Ketika Yesus berfirman, Allah yang memiliki firman itu dinyatakan di dalam diri Yesus yang adalah firman. Ketika orang mengenal Yesus, maka Yesus ini adalah rema yang transenden berimanen dalam diri Yesus. Ketika Yesus berbicara tentang firman, disitulah orang mendapat rema. Ya, kolerasinya Ini bang, gini bang, gini. Ini duduk masalahnya tuh di sini loh. Biar jelas duduk masalahnya kan. Bentar ya. Bentar. Nih. Ini ayat 3 nih, ayat 3-nya ya. Karena iman, ya, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Kan gitu. Nah, si sweet girl mengatakan, oh itu Yesus yang ngomong. Itu Yesus yang melakukan. Karena ia adalah firman. Nah, kan gitu. Nah, kita cek pembuktian. Oke. Oh iya, Ya, kita cek. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang, lalu terang itu terjadi. Yang ngomong siapa, Bang? Yang ngomong Yesus atau Bapa, Bang? Di mana? Lalu apa itu? Ketika berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kan ayat 3 kan bunyinya kayak gitu. Berfirmanlah Iya, Allah, Allah. jadilah terang, lalu terang itu Sumber jadi. dari segala sesuatu. Yang ya. Kan dikatakan di dalam Ibrani tadi, bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, kan gitu. Kan Yesus katanya. Iya, karena Yesus Di sini terlibat dalam kan, penciptaan. bentar, kan di sini di ayat ini berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Yang ngomong siapa, Bang? Yang ngomong di situ adalah Allah yang berfirman. Namun di siapa? situ belum. Iya, di situ memang Allah yang berfirman. Tetapi di situ Siapa juga belum namanya? nampak siapa firman itu. Betul? Dia itu belum. Di sini nampak Abang berani firman itu. bilang kalau yang di sini Abang berani bilang ini Yesus. Tapi di sini Abang nggak berani bilang ini Yesus yang ngomong. Di situ, coba di Ibrani tadi, coba. Di sini di Ibrani ayat 3 dikatakan karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Oleh firman Allah, Yesus. dijadikan oleh firman Allah. Ya, di situ Allah yang menjadikan. Apakah Yesus? Tetapi di dalam Kejadian 1, apakah Yesus belum itu? nampak. Saya belum lagi bicara ke situ. Belum nampak Yesus, Yesus belum terlihat. Belum menyatakan dirinya. Bang, kalau Abang katakan Yesus terlibat, ya kan? Kalau Abang katakan Yesus terlibat, berarti ada lebih dari satu unsur pencipta alam semesta. Keroyokan, Bang. Yang menciptakan alam semesta ini keroyokan. Kalau dikatakan Yesus terlibat, saya Allah yang berfirman, Allah itu tetap satu. Allah tetap satu yang berfirman. Yesus di mana, Bang? Yesus di Kejadian 1 belum nampak. Belum nampak. Tetapi Saya itu nggak apa? tanya Yesus nampak atau enggak. Yesus di mana? Tunggu. Ini lagi bicara apa, Bang? Prainkarnasi Yesus. Sedangkan di Ibrani 11, oke. Ibrani 11 bicara mengenai konteks di mana para nenek moyang Israel, betul? Saksi-saksi iman. Ini klaim, Bang. Ini klaim. Begini Pak Pendeta. Oh, itu bicara tentang saksi-saksi iman.
Begini Davis ya. Iman itu nggak ada saksi bang. Iman itu nggak ada saksinya. Itu saksi-saksi iman tentang siapakah atau bagaimana keberadaan Allah itu. Coba abang baca ayat 1. Ya. Bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, itu bicara Betul tentang tidak? apa? Iman kepada Allah yang satu yang telah menjadikan Kan tidak dilihat, alam Bang. semesta. Ya, kan tidak dilihat, Bang. Iman, kau tahu itu iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita tidak kelihatan, yang tidak kita lihat. Ya. Iman. Contoh, Yesus adalah Tuhan, itu iman. Tapi kita tidak lihat. Yesus sebagai Tuhannya itu kita tidak lihat. Ya, nah, kan betul. Kan seperti itu. Betul. Tetapi lewat saksi mata sampailah kepada siapa yang satu nama. Di mana? Sampailah kepada saksi mata dari semuanya itu. Mana saksinya Yesus menciptakan alam semesta, Bang? Oke. Mana saksinya Yesus pencipta alam semesta, Bang? Ada nggak? Coba baca Ibrani 1 ayat 1 sampai 4, tolong bacakan. Itu satu yang sudah kita baca. Nah, Saya lanjut. Ibrani Ibrani 1 ayat Ibrani 1. Sorry. Ibrani 1. Keterusan. Nih. Coba baca. Nih, Ibrani 1. Ayat 11. 1 sampai 4. Gunakan ayat 1 sampai 11. Sampai 4. Baca dong, baca kuat. Sampai 4. Nih. Iya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Kepada nenek moyang siapa? Kepada nenek moyang itu siapa? Nenek moyang orang Yahudi. Orang Yahudi siapa? Nenek moyang orang Yahudi. Siapa? Di Ibrani 11, buka Ibrani 11. Di Ibrani 11. Apanya? Ibrani 11 ayat 1. Oh, ya, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 17. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai. Karena iman. Jangan lari-lari dulu. Ini lagi bicara iman. Aku tanya bukti, Bang. Bukan. Aku tanya buktinya. Ibrani 1 itu ayat 1 coba. Ayo. Ibrani 1 ayat 1. Terus ayat 2 apa? Ya, buktinya mana? Ayat 1. Oke. Ibrani 1 Saya bacakan ayat lagi 2. ya. Ya, tadi ayat 1 sudah kita baca ya. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Jadi anaknya sebagai apa, Bang? Anaknya Firman. Coba baca ayat 1-nya, Bang. Tunggu ayat 2. Baca dulu ayat 1, Bang. Baca dulu. Enggak konsisten Abang ini. Abang ini enggak konsisten. Kenapa enggak diterusin? Bang Devi, kalau nggak tertulis coba sebentar. Tunggu ayat 2 dulu, ayat 2. Kalau nggak tertulis jangan Enggak ditambah-tambah konsisten. itu. Sebentar. Yang nggak tertulis jangan abang asumsikan sendiri. Begini loh, Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Nah, stop. Maka pada zaman akhir ini, sebentar. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Maka anaknya sebagai apa? Firman. Sebagai nabi. Kau ini kenapa susah? Itu terus. Sebagai nabi. Yesus itu nabi Jangan atau dulu bukan? dipotong, baca terus itu. Kenapa kamu tidak mau baca? Oke. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh karena dia Allah telah menjadikan alam semesta.
semesta. Ayat 3. Semesta, ya. Oke. Apakah Yesus yang menjadikan? Tunggu. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh Siapa? dia Allah telah menjadikan. Siapa dia itu? Ini ada kalimatnya. Siapa dia itu? Oleh dia. Siapa dia itu? Di bang. Hah? Siapa dia Yesus. itu? Yesus. Yesus. Siapa Yesus itu? Yesus. Siapa? Anak Siapa? anak Allah. Firman kan? Anak Allah. Firman enggak? Enggak ada di sini. Enggak ada di sini firman. Ketika kau ngomong ini pakai Nggak nyambung ngomongnya. Pakai akal aku. Bang Depis nggak nyambung Pakai ngomongnya. akal. Ketika saya Enggak ada berbicara, kata Yesus di situ Allah sebagai berfirman firman, Bang. lewat apa? Pembicaraan, berkomunikasi, dia berbicara. Enggak gini loh bang. Kalau nggak tertulis jangan ditambah-tambah. Saya Jangan nggak ditambah-tambahin. Mana? Situ. Oleh dia, Ya, di mana Allah dia ada telah firman di situ? menjadikan alam semesta. Terus. Coba lihat ya teman-teman ya. Ayat Oleh 3. dia Allah telah menjadikan alam semesta, tapi dibaca sama orang Kristen bahwa Yesus telah menjadikan alam semesta. Padahal Oleh dia dikatakan siapa oleh Nggak dia. nyambung. Depis nggak Nggak nyambung. nyambung. Yang Nggak menjadikan nyambung. alam semesta ini siapa? Oleh Dia atau dia. Allah? Oleh Aksa dia. mau Depis. Depis Siapa? terlalu Abang maksa. jujur dulu. Tapi nggak Abang nyambung, jujur dulu. Depis. Abang jujur dulu. Coba abang jujur dulu. Oleh dia Oleh Allah dia, telah menjadikan Allah. alam semesta. Kau paham Pertanyaannya bahasa yang menjadikan Indonesia alam nggak? semesta ini Allah atau dia? Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta, berarti Yang menjadikan siapa? Yang menjadikan? ya Siapa yang menjadikan? oleh Siapa dia yang menjadikan? Allah telah menjadikan. Itu dia merujuk mendongeng kepada lagi. siapa? Siapa Oke, yang Kang telah Jan. siap di sini nggak usah apa baca di situ. Siapa yang telah menjadikan alam semesta? Oleh dia Allah telah menjadikan. Siapa yang menjadikan? Ya udah. Siapa dia itu? Siapa yang telah menjadikan alam semesta? Susah. Dia Siapa Allah. dia itu? Dia Allah. Dia Allah. Oleh dia. Oleh Dia Allah. Oleh dia. Dia Allah. Oleh Dia Allah. Ulang terus. Ini nih kita perbesar. Kenapa kau Kita itu? perbesar. Oleh dia Allah. Itu jelas bang. Ketika saya ngomong kepada Anda Little Big, oleh Little Big, saya berbicara kepada Little Big. Oleh dia little big. Oleh dia little big gitu. Kalau itu Oleh little dia. oleh dia Allah. Jadi Saya lebih. Nah, sekarang baca di situ. berbicara Baca di situ siapa yang menjadi yang telah Oleh menjadikan alam dia, Kasih gede, Allah kasih telah gede. menjadikan Kasih gede alam tulisannya semesta. jadi enak kelihatan. Ulang terus kau. Kasih gede jadi enak kelihatan. Nah. Iya itu. Assalamualaikum Kang Chan. Itu bagi ceramai dulu Kang Chan. Iya, nggak apa-apa. Lanjut aja. Oleh Udah dia bagus ini, little mantap big. ini, mantap. Oleh Itu dia. ditampilkan. Oleh Ini, dia Bang. Allah telah menjadikan alam semesta. Apakah oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta atau oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta? Mana yang betul kalimatnya nih? Loh, jawab. Ini seperti ini nih contohnya nih. Oleh dia little big ayat itu ditampilkan. Gitu loh bang. Iya. Jadi tolonglah Oleh jangan di- little big. Bingung dia. Bingung Apakah dia dengan Allah ini adalah apakah dia dengan Allah ini adalah oknum yang berbeda atau oknum yang sama? Iya, jawab. Apa oknum yang berbeda atau oknum yang sama? Saya akan jawab. Itu Ya. oknum yang berbeda. Oh. Oke. Tetapi oknum yang Allah berbeda. menjadikan segala sesuatu melalui Pasti ada kata tetapi. Ada tetapi. Sekarang Kenapa? saya bertanya kepada Anda Sudah beda. mengenai konsep. Saya akan bertanya kepada Kalau Anda. ditanya selalu ada kata Kalau beda. tetapinya. Saya akan bertanya kepada Anda. Jelaskan mengenai konsep tauhid dalam Islam. Itu Saya mau bukan belajar. Saya mau belajar di sini. Kakak. Ya. Ini aja belum kelar udah lari-lari. Lagi itu berani satu nomor 2 itu pelatih Teman, dulu. saya saudara-saudara saya turun dulu ada keperluan sedikit. Kang Chan, Ustaz Oke, Guru Bang, Dagu. ya. Oh iya. Kang Chan silakan Kang Chan coba. ambil alih dulu. Ah, Kalau Kang dia Chan, nih. kalau dia sebentar ya. Saya Kita main bertanya logika ya. mengenai tauhid. Kalau dia unsur yang berbeda, apa oknum yang berbeda? Tunggu, saya Oleh dia. bicara dulu konsep Ya. tauhid. Oleh Tauhid dia itu ini, apa? oleh dia ini ya. Sebentar Abang. Nanti kita lanjutkan itu Abang ya. Kita selesaikan ini dulu ya. Tunggu. Oleh Saya turun dulu Bang ya. Dia Itu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya akan selesaikan itu, oke?
Saya akan bicara di sini juga Ibrani. Saya tidak akan lari dulu Kan dari. beda oknum bang. Yang menjadikan alam semesta ini yang ini atau yang ini bang? Dia. Kenapa? Ini. Yang menjadikan Allah, alam ini. semesta ada beda oknum. Yesus Oke. itu Bapa, sang sumber Bapa. Yesus juga sang sumber. Tetapi di dalam Bapa ada firman. Yesus juga Bapa. Gitu. Oneness bang. Di dalam Bapa ada firman. Kau menjelaskan oneness apa? Coba. Yesus itu kan Bapa. Abang bilang. Enggak, di dalam Bapa ada firman. Di dalam Bapa. Ketika Bapa berfirman. Oh, kayak gini ya, air dalam botol ya. Iya. Coba. Apakah air itu adalah botol? Air adalah air dalam botol. Apakah air itu Tidak. botol? Tidak. Tidak. Ada unsur air, ada unsur botol. Ada berapa unsur? Ada unsur air, ada unsur botol. Iya. Air diminum tidak? Diminum. Bagaimana cara Tambah Anda lagi. meminum? Ya tinggal teguk. Enggak, tinggal teguk. Bagaimana cara Anda minum? Tinggal teguk. Aku Harus enggak ada minum apa? botol, aku minum air. Iya, tetapi harus ada apa? Intinya air bukan botol kan? Tunggu. Ada apa? Tunggu apanya? Ada Ya apa? air Jawab bukan dulu. botol. Air bukan botol, iya. Air bukan botol. Tetapi saya tanya Anda, bagaimana Anda akan meminum itu? Air Dengan cara ditambah bagaimana? botol ada Bentar, berapa bentar, dua Bang. bahan? Dengan Bentar, cara Bang. bagaimana? Dengan Tuh, cara Anda pakai minum. Ini mulut. dulu dikelarin. Dengan cara pakai mulut. Air Tunggu sama itu. ya diminum. Bagaimana cara Anda Ngapain meminum kita bahas air? yang orang pihak ketiga? Dengan Ngapain pakai aku cara bicara dengan- tentang ini loh? dengan Cuma pakai mulut. ngapain lagi ditambah-tambah? Enggak, Air saya dengan lagi botol. Tunggu, cara Ada Anda air ini lagi ditambah bicara botol, konsep ada berapa benda? Sesuai dengan Ibrani ini lagi bicara cara Anda meminum itu bagaimana? Kenapa kita tambahin diri kita? Nggak usah. Dengan pakai mulut, Bang. Nggak usah tambah objek yang tidak ada, nggak usah ditambah-tambahin. Ini ada. Yang nih. tidak ada, nggak usah Konsep ditambah-tambahin. ini ada di Alkitab ini. Bentar, Di Bang. Ibrani Bentar, 1. Bang. Bang. Coba Bang baca. Devi. Apa mau ditambah-tambah? Ibrani 1 ayat 1. Gini, Makanya Bang saya Devi. akan kalau mau bicara konsep ketuhanan yang betul-betul, coba nggak usah libatkan manusia. Bisa nggak? Bisa nggak Tuhan itu jadi Tuhan, tetap jadi Tuhan tanpa ada libat manusia? Bisa nggak? Ini lagi ini bicara lagi. Bro, look at me. Bro, look at me. Jadi begini, bisa tidak kita bicara Tuhan tapi nggak usah menyentuh unsur manusia? Bisa tidak? Kenapa? Oke? Bisa tidak kita membicarakan tentang ketuhanan tapi tidak usah menyentuh unsur-unsur manusia? Mau Saya kita sembah, mau Tuhan itu maha kasih, itu bukan urusan kita. Tidak usah sentuh urusan manusia. Tidak usah bawa-bawa manusia. Tetapi bagaimana Bahas cara Tuhan Allah saja. Iya, bahas Enggak, Tuhan. itu urusanmu. Oke. Enggak usah. Apakah Tuhan masih bisa jadi Tuhan kalau tidak ada manusia? Oke? Bisa nggak kita bahas itu? Bisa nggak kita bahas itu? Kalau menurutmu nggak bisa. Harus ada kita ngomong manusianya. Harus kita ngomong diri kita. Tetapi bagaimana caranya Tuhan bisa terlihat? Enggak. Saya lagi bicara Enggak usah, karena yang melihat manusia. Enggak usah. Saya lagi bicara Enggak ini. usah. Kan sudah kita bilang, aturan mainnya kalau kita membahas tentang ketuhanan tapi tidak usah membawa unsur-unsur manusia. Bisa tidak? Sekarang saya tanya, bisakah kita berbicara dengan cara Tuhan? Bisa. Kalau saya bisa. Kenapa? Kalau saya bisa membahas Tuhan tanpa menyentuh unsur-unsur manusia. Saya Oke, bisa. bicara tentang Tuhan. Tanpa Dan saya jamin ini sama Kang Chan juga, itu Bang Kang Chan bisa menjelaskan kalau kita bicara tentang ketuhanan Tanpa tapi ada tidak unsur, menyentuh tanpa ada unsur-unsur unsur. manusia. Tanpa ada unsur-unsur Betul. manusia dan segala ciptaan yang lain. Anggap aja begini, Enggak, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia. Oke, enggak? Sepakat enggak? Enggak. Anggap saja begini, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia. Lain. Coba kita bahas Tuhan, tapi tidak usah bahas manusia. Nih. Oke, enggak? Enggak.
kita kalau Nggak begitu bisa. kita tidak Berarti usah- kamu nggak bisa. Berarti kamu nggak bisa. Kalau Tuhanmu sekarang tidak saya bisa tantang menjadi Anda, Tuhan kalau tidak saya ada manusia. Oh, berarti dengan Anda bilang tadi dengan unsur-unsur yang lain, termasuk ciptaan yang ada di jagat raya ini. Oke, bicara cara Kita Allah. hilangkan manusia saja. Kita hilangkan manusia saja. Oke nggak? Kenapa? Kita Kenapa? hilangkan unsur manusianya. Jadi Tuhan kita anggap tidak pernah menciptakan manusia. Sepakat nggak? Terus berarti cuma pohon yang ada Bisa di nggak semua kita ini. bahas itu? Berarti cuma Bisa pohon tidak kita bahas tentang ketuhanan di mana Tuhan anggap saja manusia tidak pernah diciptakan. Bisa tidak? Manusia tidak bisa manusia nggak diciptakan. Berarti ketika Kita anggap manusia tidak pernah diciptakan, tapi kita bahas tentang ketuhanan. Bisa tidak? Dia jadi Tuhan, Berarti- tapi tidak. Nah, Kenapa? kenapa susah sih? Kita begini aja. Kok harus saya ulang-ulang? Berarti ketika Anda bisa tidak menjelaskan Tuhan itu maha kuasa, tapi tidak bawa unsur-unsur manusia. tidak bawa unsur-unsur manusia, cuma bawa unsur apa? Unsur apa? Dia Tuhan semesta alam kan? Kita bahas dia dan semesta alam aja, tapi nggak usah bawa-bawa manusia. Semesta alam ada Bisa tidak? makhluk hidup di dalamnya. Ada yang lain, pokoknya selain manusia. Aduh, gimana ini abang? Bisa Berarti tidak? kalau- Bisa tidak? Abang Bang. bisa tidak menjelaskan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan, tapi nggak usah bawa-bawa manusia. Bisa tidak? Nggak usah Kalau nggak bawa-bawa. bisa, Nggak, ya. Kalau nggak bisa, kalau nggak membawa-bawa oke, unsur manusia, nggak apa-apa. Nggak usah kita terusin. kalau nggak membawa unsur manusia, berarti Hmm. apakah bisa dikatakan dia adalah Allah? Bisa. Bisa dikatakan Bisa. dia adalah. Kalau kami bisa. Allah. Kalau kami bisa. Oke, berarti Allah bisa menjadi pohon. Tanpa ada unsur manusia nih, Allah bisa menjadi pohon. Itu urusan abang. Kan Tuhan abang bisa berubah jadi apa Bicara kan? unsur, saya ini lagi tidak bicara unsur Iya. manusia katanya. Iya. Tidak bicara unsur manusia. Apakah Allah bisa jadi pohon dalam tidak keterbatasannya? Kalau Allah menurut tidak iman abang terbatas gimana? nih. Apakah Allah bisa menjadi pohon? Hah? Bang Depis, Kalau jangan tanya saya tanya Bang Depis. Assalamualaikum. Afan Aki. Bang Depis masih ingat sama aku nggak? Salba Saribu. Abang mau banyak tentang konsep ketuhanan tentang Islam. Enggak, saya akan belajar Nggak bisa mengenai dia. bagaimana. Tunggu, saya lagi bicarakan Little Big tadi bilang Oke. tanpa ada unsur manusia. Saya tanya apakah Tuhan bisa jadi pohon? Gini loh Bang, seandainya Tuhan bisa menciptakan Tuhan lain Bang, tetap namanya Tuhan Bang. Gak akan berubah Iya, deh namanya. Seandainya Iya, Tuhan saya menciptakan sepakat. Tuhan lain, tetap namanya Tuhan. Gak, kalau dia Saya seandainya menciptakan sepakat. Tuhan lain Bang, dengar lo Bang. Seandainya Tuhan menciptakan Tuhan lain, dia tetap namanya Tuhan, dia tetap berkuasa, tetap apapun yang Dia segala tetap berkuasa. dikatakan dia. Saya sepakat dengan Anda, tapi Nih. yang saya Satu nomor 3 Bang. Sebentar. Kalau Tuhan menciptakan Tuhan lain, otaknya Tuhan tuh bodoh tuh. Aku bilang otaknya Tuhan tuh bodoh. Oh, kalau Kalau Tuhan Tuhan tidak bisa menciptakan menjadi Tuhan- pohon, berarti dia Sebentar. bodoh juga. Oke, kalau Tuhan bisa jadi pohon, Berarti- tentu dia bisa jadi tai, betul enggak? Berarti tidak ada Tuhan. Kalau dia tidak bisa Kalau menjadi Tuhan bisa jadi ada. pohon, tentu dia juga bisa jadi setan, betul tidak? Kenapa? Kenapa? Bisa tidak? Kalau Oh, Tuhan kalau- bisa jadi pohon, tentu dia bisa jadi setan, betul tidak? Kalau berarti dia adalah jahat. Terserah dia mau Kalau jadi dia- iblis, dia bisa- terserah. kalau dia Kan bisa bisa. jadi- Bicara jadi- bisa. Kalau dia bisa jadi pohon, berarti Kalau dia bisa jadi iblis. setan, berarti dia jahat. Terserah. Berarti Dia memang betul jahat. lah tidak adanya konsep tentang Tuhan. Dan Tuhan itu tidak ada. Betul lah kata ateis. Nah, kita buktikan bisa tidak Assalamualaikum kau warahmatullahi menjelaskan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abu Ade. Ini Oten ya? Nah, orang Kristen tidak bisa. Oh, bilang dia. Orang Kristen kenapa tidak mau membicarakan konsep ketuhanan kalau tidak menyentuh manusia gitu loh? Aneh mereka. Bang Little, itu dia nggak pernah naik di rumahku lagi Bang. Aku kan ini akun aku ini kan kemarin ini dilaporin. Jadi ini akun kedua. Akun aku tuh Salpa 1000 kan. Oke. Nah, Dia tuh Oten. selalu Oke. kabur, Bang. Dia selalu kabur dia sama aku nggak pernah naik. Beneran.
Dia berarti mau nyangkal Timotius 1 bang. Timotius ini, Timotius 6:16 dia menyangkal itu. Dialah satu-satu yang tidak takluk kepada maut. Siapa sih itu Tuhannya? Ya. Bersemayam di dalam terang. Dia kalau ke dunia Yang tak berarti terhampiri. Wah, berarti dia menyangkal Dia oten, maaf. Dia oten. Oten Oten, tadi. Bang. Yang Oten, David Bang. tadi Oten. Dia kenapa? Dia mau bertanya tentang kekuasaan Tuhan gitu. Nah, iya. Dia bertanya Dia mau Tuhan Islam. diskusi perbandingan tentang konsep ketuhanan. Dalam Konsep dalam ketuhanan. Kristen Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Dalam Islam ada sifat Betul. mustahil. Kan begitu. Betul. Mau kejar sampai mana coba? Nah, sekarang instrumen yang dipakai instrumen yang dipakai akal. Iya toh, instrumen yang dipakai. Kalau iman sudah beda ya, mereka tidak ada yang mustahil, kami ada yang mustahil. Jadi pertanyaan dari mereka tentang kemustahilan itu nggak bisa kita terima pertanyaan itu. Justru mereka lah yang akan kita tanya terus karena tidak ada yang mustahil kan. Maka di sini Islam selamat ketika berbicara tentang ketidakmustahilan Allah itu. Karena memang sudah konsep awalnya begitu dalam keimanan. Nah, sekarang mereka mengatakan Tuhanmu nggak bisa jadi apa-apa. Iya, karena kami meyakini ada sifat mustahil bagi Tuhan kami. Justru mereka lah yang harus siap dengan berbagai pertanyaan sebab konsekuensi dari keimanan mereka meyakini Tuhan itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, jadi tidak ada timbal balik lagi, tidak ada mirroring. Itu udah beda. Nah, sekarang di sini ranah mengukurnya adalah instrumennya adalah akal. Kalau bagi mereka Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan mereka, artinya dia bisa menjadi apa saja kan gitu. Jangan tanya ada tujuannya apa dulu, itu nggak matching, Kalau Kristen ditanya dia bisa jadi tai, oh nggak bisa, tujuannya apa? Enggak, ini bukan bicara tujuan, bicara kekuasaan kan begitu. Bener bang. Nah, Bisa dulu gitu. iya kan bisa apa saja, jadi bukan bicara tujuan. Nah, jadi kalau mereka mau kejar balik nggak bisa. Sampai pakai gerbong kereta apa gitu, nggak bisa. Dia mau nanya konsep ketuhanan tentang Islam. Sementara di surah Al-Zumar ayat 62 apa kata Allah? Allah menciptakan segala sesuatu dan dia yang memelihara segala sesuatu. Jadi dia nggak perlu menjadi sesuatu itu. Kalau Tanya aja gini bang, Tuhanmu bisa bunuh diri nggak? Sama Oten. Bisa katanya bang. Nah, coba tanya Oten, bisa nggak Tuhanmu bunuh diri? Jangan katanya bisa bang, karena tujuannya yang datang ke dunia untuk mati kan bunuh diri bang. Berarti dia tahu dia tujuannya untuk mati. Oke. Yang sekarang harus dia kita tidak pisahkan dari otak Oten itu antara Allah dan Tuhan. Karena ada dua yang menjadi penghambat situ. Tuhan gelar, ya kan? Namanya Tuhan gelar, ya kan? Sementara yang mati itu manusia, ya toh? Nah, manusia itu diberi gelar Tuhan. Nah, Tuhan itu bisa menjadi apa saja, termasuk bunuh diri, ya toh? Ketika Tuhan itu bunuh diri, mati dia, lalu Tuhan di mana? Mereka bilang, oh Tuhan gak bisa mati. Kan ini kontradiksi lagi. Coba. Sementara tadi dia bilang Tuhan bisa apa aja. Mati bisa nggak? Mereka bilang bisa. Ketika kita tanya, ketika Tuhan mati, Tuhannya seperti apa? Nah, itulah yang sama mereka. Iya, sama mereka bilang, gelar presiden bisa mati nggak? Benar. Iya, masuk akal. Itulah saya kan Oten yang terselamatkan. Jadi kalau misalnya memahami orang itu, mereka tuh pasti apa ujung-ujungnya? Kalian nggak kemarin ya debat kami di roomnya Ustadz ini ya, Ustadz apa namanya Miftah ya. Nah itu 3 orang sampai terakhir Oten, bang. Nah aku pula bang ya nanti tanya tentang Kristen ya katanya gitu. Jadi memang harus bikin tema di sini. Kristen kehilangan akal. Jangan pakai tanda tanya, langsung titik. Bang, aku izin pamit bentar bang ya. Aku mau isya dulu bang ya. Ada azan tadi. Siap. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ini yang baru naik. Katanya dengar suara Bang Abu baru salam juga sawan. Oten itu jangan pakai dolal dalil, serius. Kan saya sering bilang sama mereka, saya sekolah menghujat 3 tahun, ya. Sekolah cocokmologi 2 tahun. Sekolah logika 1 tahun.
Nah, di dalam ilmu logika yang saya pelajari itu, kalau berbicara dengan seseorang gak bisa lagi logika, maka katakan pada dia lo gila. Aha, betul. Iya. Maaf, itu ilmu yang saya peroleh. Yang menghujat 3 tahun itu susah loh, sama cocokmologi. Harus bawa ayam putih 2 ekor. Ini pesugihan apa sekolah ini? Kacau. Iya, karena orang oten kan selalu anarkis, ya kan. Itu ya Bu ya. Mereka anarkis karena iya kan, maha makanya serba boleh itu. Gak ada larangan untuk Tuhan gitu. Jadi gak ada batasan, dan Tuhan tidak berhak membatasi dirinya sendiri kan, akhirnya begitu tadi.